Selamat sore Bapak Ibu. Kali ini kita akan mengadakan kegiatan coaching bersama rekan calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Baiklah, saya akan memperkenalkan ibu-ibu yang berperan kali ini. Saya sebagai pengamat, nama saya Ati Kurniati Ningsih, dan sebagai coach yaitu Ibu Sri Wahyuni, dan sebagai coachee adalah Ibu Nur Habibah. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai sekarang, Ibu-ibu? Iya. Sebagai coach Bu Sri Wahyuni, kira-kira masalah apa yang akan kita bicarakan kali ini? Gini Bu, tadi awalnya saya minta tolong Bu Ati sebagai pengamat ya, karena saya akan mengadakan coaching dengan Ibu Nur Habibah. Jadi Bu Nur Habibah memiliki beberapa permasalahan dan saya sebagai coachnya Bu, dan Ibu sebagai pengamatnya. Begitu Bu. Ya, Bu. Baiklah, kalau memang seperti itu, insya Allah saya bersedia. Sekarang saja ya Bu. Oh iya Bu. Iya. Sekarang saja ya Bu. Iya. Iya, sama-sama kita hari ini free, tidak ada jam. Iya. Kita bisa mengadakan percakapan kegiatan coaching untuk hari ini. Baiklah, kira-kira persiapannya apa saja Bu Sri Wahyuni? Oh iya Bu, sebelum coaching ini saya mempersiapkan tempat yang pertama. Jadi saya mencari tempat yang nyaman, yang sepi ya. Jadi biar nanti kita fokus. Selain itu saya juga menyiapkan waktunya Bu. Jadi waktunya biar sama-sama kosong, tidak mengganggu jam mengajar. Itu saja Bu persiapan saya. Selain itu ya ada lagi kamera Bu. Jadi kameranya itu sudah saya siapkan untuk acara coaching ini. Ya, begitu Bu. Ya, persiapan yang matang Bu Sri Wahyuni. Persiapan yang matang Bu Sri Wahyuni. Kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan, kira-kira apa Bu? Yang saya ketahui kompetensi yang ada dalam kegiatan ini adalah ada 3 ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pada kegiatan kali ini, Ibu akan mengembangkan kompetensi di bidang apa? Begini Bu Ati, sebenarnya saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot itu tadi ya, sama apa tadi Bu? Yang ketiga tadi fokus ya. Cuman pada coaching ini yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Bu. Ya, di bagian kompetensi mana yang secara spesifik akan diobservasi Bu? Saya ingin diobservasi ketika mendengarkan aktif pada sesi identifikasi sama rencana aksi Bu. Oh ya. Ya. Untuk indikator pencapaian dengan tujuan pengembangan ini kira-kira apa ya Bu? Ketercapaiannya adalah nanti saya bisa melakukan dengan lancar, kemudian coaching nanti juga bisa menggali potensi coaching, dan saya juga bisa mendengarkan lebih aktif, yaitu bisa fokus mendengarkan aktif, karena terkadang saya itu kurang fokus ketika mendengarkan itu. Iya. Baiklah Bu Sri Wahyuni, semoga pelaksanaan kegiatan coaching hari ini akan berjalan baik dan tujuan pelaksanaannya akan tercapai. Iya Bu, terima kasih.
Baik, tapi sebelumnya pelaksanaan kegiatan coaching ini akan saya beritahukan tentang topik penilaian dulu ya. Ada beberapa yang harus saya laksanakan mengenai observasi ini berdasarkan alur Tirta. Yang pertama yaitu tujuan Ibu. Jadi tujuan kita harus jelas, identifikasinya. Yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah bagaimana tindak lanjut dari tanggung jawab itu. Lalu bagaimana kalau kita mulai saja? Oh iya Bu, iya. Kita mulai saja. Iya. Mari kita mulai. Terima kasih ya pendengar PPP tadi sudah hadir Bu Adi. Ya. Pada pertemuan hari ini Bu Nur Habibah, apa yang akan kita bicarakan pada hari ini ya kira-kira Bu? Bu, ini saya ada sedikit permasalahan di kelas. Kebetulan murid-murid saya itu Bu disuruh membaca itu agak susah. Jadi semangat literasinya itu masih kurang Bu. Sehingga pada saat PH tematik itu nilainya yang mendapatkan nilai sempurna 100 itu jarang sekali. Jadi nggak ada yang dapat nilai 100 Bu. Padahal ketika saya membuat soal itu semua itu ada di buku. Jawaban ada yang mau. Berarti kan mereka itu literasinya kurang. Jadi semangat membacanya itu kurang sekali. Oh iya. Jadi semangat literasinya rendah ya Bu Nur ya. Jadi Bu Nur merasakan murid-muridnya Bu Nur ini kurang bersemangat dalam literasi sehingga nilainya rendah. Begitu ya Bu Nur ya? Kemudian apa yang ingin didapat Bu Nur Habibah di akhir pembicaraan kita nanti? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah tadi. Saya menginginkan nanti di akhir sesi ini saya menemukan trik-trik bagaimana membuat anak-anak itu bisa semangat membaca, semangat literasi. Oh iya Bu. Jadi menurut Bu Nur Habibah, murid yang bersemangat berliterasi itu yang seperti apa ya Bu Nur? Ya kalau menurut saya sih ketika anak-anak ulangan itu ya mereka tidak melewatkan satu halaman pun yang dibaca. Jadi mereka membaca semua materi-materi yang ada di buku tadi. Karena kebetulan kalau tematik itu kan memang 5 materi jadi satu Bu di situ memang banyak, ada PKN, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada SPDP. Nah itu semua kalau ada yang terlewatkan otomatis mereka tidak bisa mengerjakan ulangannya, tidak bisa mencapai tugas-tugasnya. Jadi mereka harus tuntas membaca satu buku. Oh iya Bu ya. Jadi tadi mulai dari SPDP ada 5 ya Bu? Iya, materi pelajaran. IPA, IPS, bahasa Indonesia. Jadi misalkan terlewatkan 2 aja, kebetulan 2 itu IPS, akhirnya ketika ulangan nilainya yang untuk IPS jelek. Begitu ya Bu Nur ya maksudnya. Iya. Kalau begitu Bu Nur dari skala 1 hingga 10, di mana posisi semangat literasi murid-murid Bu Nur saat ini? Saat ini kira-kira di posisi 6 Bu. Di posisi 6 ya. Jadi melihat kondisi saat ini, Bu Nur menginginkan semangat literasi tematik ya tadi murid-murid Bu Nur itu di skala berapa kira-kira? Ya saya inginnya anak-anak yang ada yang nilai 100, jadi sekitar 9 sampai 10 Bu. Iya, karena selama ini susah mendapatkan nilai 100 itu Bu, pasti ada aja yang terlewatkan Bu. Iya, baik sekali ya Bu Nur ya, 9 sampai 10 jadi sudah di atas KKM begitu ya. Iya. Kira-kira apa ada hambatan atau gangguan yang kemungkinan akan menghalangi Bu Nur Habibah dalam meningkatkan semangat literasi dalam pembelajaran tematik Bu? Ya selama ini hambatannya sih ya itu Bu, anak-anak itu membacanya kurang tuntas itu tadi. Jadi dia itu tidak menuntaskan semuanya, dia kurang strategi belajarnya itu kurang. Mungkin
saya juga kurang bervariasi memberikan media pembelajaran juga, sehingga anak-anak itu mungkin agak malas gitu ya Bu ya. Itu ya mungkin yang di penyebab anak-anak itu jadi males baca itu tadi, mungkin itu ya Bu, yang saya monoton nyuruh dari buku tematiknya terus itu loh Bu. Mungkin saya harus bervariasi. Iya, mungkin bukunya juga Bu ya. Bukunya mungkin untuk anak SD itu kurang gambar atau gimana, atau monoton bacaan begitu kan menyebabkan anak-anak kurang semangat dalam literasi gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana caranya Bu agar membuat murid-murid itu semangat dalam literasi? Caranya bagaimana ya Bu? Nah itu mungkin yang pertama itu saya ingin Bu ya, saya itu punya angan-angan mempunyai pojok baca yang nyaman, yang enak. Terus di dalam pojok baca itu terdapat buku bacaan yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi sesuai dengan keinginan anak-anak. Contohnya dalam bentuk komik, kan sekarang banyak ya Bu ya, komik sain. Nah seperti itu. Saya sih angan-angannya ingin membuat pojok baca yang nyaman. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua itu saya ingin memvariasikan model pembelajaran saya. Jadi saya ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu. Ya. Nah di situ kan anak-anak biar bebas membuat rangkuman dari materi yang ada. Mungkin kalau mereka hanya belajar dari membaca aja itu mereka kurang pemantapan materinya. Jadi bisa nanti anak-anak itu per subtema. Kalau di tematik itu kan ada subtema, kemudian di dalam subtema masih ada PB lagi Bu. Itu mungkin per subtema harus dibuat rangkuman. Nah rangkumannya itu anak-anak bisa dibebaskan Bu, boleh membuat peta konsep, bisa membuat mungkin cerita sesuai keinginan mereka, atau bisa dibuat model Bu, kayak diorama kayak gitu itu. Ya wis pokoknya bebas lah mereka mau buat apa sehingga mereka itu bisa semangat belajarnya. Sangat menarik sekali Bu. Jadi nanti dibuatkan di pojok kelas ya Bu ya kira-kira. Iya, biasanya kayak perpustakaan tetapi di pojok kelas. Iya. Mini perpustakaan ini di Iya. pojok kelas. Selain pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Karena muridnya juga berbeda-beda ya, mana dari bakat dan minatnya. Bagus sekali Bu Nur. Menurut Bu Nur Habibah, kegiatan mana yang bisa dilakukan lebih dahulu untuk meningkatkan semangat literasi pada murid-murid Bu Nur? Jadi yang bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini yang mana dulu kira-kira Bu Nur? Sepertinya saya bisa yang melaksanakan yang pembelajaran berdiferensiasi dulu Bu. Karena kalau pojok baca itu kan ya butuh biaya, kemudian butuh tempat juga, jadi kayaknya butuh waktu agak lama, sekitar 2 pekan lebih ya Bu ya, untuk menghias, untuk mengajukan dananya dulu dan lain-lain, itu memang agak lama. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya akan mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dulu. Baik Bu Nur. Jadi skala prioritasnya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dulu, baru nanti membuat pojok baca itu. Jadi menurut Bu Nur, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat murid itu kembali bersemangat dalam literasi ini? Kira-kira berapa hari atau berapa minggu Bu Nur? Ya ini saya coba dulu Bu, saya coba dulu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi ini nanti ketika masuk hari Senin saya harus segera melakukan, karena Senin berikutnya itu anak-anak sudah PAT Bu. Jadi sepekan itu saya harus bisa menuntun anak-anak untuk membuat rangkuman tadi. Baik sekali Bu Nur. Semoga itu nanti tercapai Bu Nur ya. Kemudian
menurut Bunda Biba, apa ukuran keberhasilan rencana aksi untuk Gubernur? Apa? Jadi apa ukuran keberhasilan rencana aksi Gubernur? Iya, menurut saya sih nanti keberhasilannya itu ditunjukkan dengan peningkatan nilai anak-anak. Jadi berhasil tidaknya pembelajaran berdiferensiasi saya, jadi tidak sekedar hanya membuat rangkuman tadi, tapi juga anak-anak mendapatkan nilai, mereka mampu mempelajarinya. Biasanya kalau buat sendiri itu kan lebih melekat ya Bu ya. Iya. Nah, sehingga nanti harapan saya bisa nilainya meningkat juga. Ya, bagus sekali. Apa komitmen Gubernur Habibah terhadap rencana peningkatan semangat literasi pada murid-murid? Iya, saya akan berkomitmen untuk melaksanakan. Jadi benar-benar saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Nanti anak-anak juga saya tuntun untuk membuat rangkumannya tadi, mereka bisa mempelajarinya dengan baik dan mendapatkan nilai yang Baik. Kira-kira siapa atau apa yang dapat membantu Gubernur Habibah dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Iya, kebetulan kan di kelas ada 2 guru, Bu. Jadi di kelas saya itu kan ada 2 guru, ada saya, juga ada guru yang mendampingi saya. Nah, nanti insya Allah saya akan mengajak pendamping saya tadi. Kebetulan ada Ustadz Agung di kelas saya. Nanti Ustadz Agung bisa membantu saya untuk biar saya itu konsisten gitu loh Bu. Biar saya itu kalau misalkan lupa itu ada yang ingatkan, biar itu bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi observer saya, apakah saya sudah benar melakukan pembelajaran berdiferensiasinya seperti itu, sehingga nanti pembelajaran berjalan baik, saya bisa mengevaluasinya dengan baik dan anak-anak bisa menggunakan. Iya, bagus Gubernur. Jadi tadi rekan sejawat ya, Iya. Ustadz Agung ya. Iya. Baiklah. Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Gubernur? Iya, tindak lanjutnya ya tadi saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi saya di kelas, insya Allah Senin mulai saya lakukan, dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 3-4 hari karena ada 4 subtema, ada 3 subtema di pembelajaran matematika, ada 3 subtema. Jadi sepertinya kalau hanya 1 hari saja tidak memungkinkan. Ya, jadi saya butuh sekitar 3-4 hari untuk melakukan tindakan saya tadi. Ya, baiklah Gubernur. Semoga Ibu diberi kemudahan dalam menjalankan komitmen dan rencana Gubernur. Sekarang Ibu tolong Ibu ceritakan kembali dari permasalahan Ibu sampai rencana penyelesaian dari permasalahan tersebut. Jadi tadi saya punya masalah dengan murid-murid saya, mereka kurang semangat untuk literasi, kurang semangat untuk membaca, sehingga nilai tematiknya tadi masih jauh dari nilai 100. Kemudian tadi alhamdulillah setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Yuni, saya bisa menemukan solusi-solusi, Bu. Saya akan melakukan tadi pembelajaran berdiferensiasi ke anak-anak. Anak-anak akan saya ajak membuat rangkuman sehingga nanti anak-anak itu bisa lebih efektif lagi dan lebih efisien belajarnya. Karena tadi kan saya ininya anak-anak itu membuat rangkuman sesuai dengan kemampuan mereka. Saya bebaskan untuk membuat rangkumannya itu tadi, sehingga harapan saya nanti anak-anak nilainya bisa lebih baik lagi. Baik sekali, baik sekali Gubernur. Terima kasih. Minggu depan bisa ya kita ketemu lagi ya. Saya ingin tahu Gubernur, perkembangan murid-murid Gubernur Habibah, apakah lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan literasi dan nilai tematiknya
Betul. Jadi saya ingin kesini lagi, ingin bertemu dengan Bu Nur untuk melihat perkembangan murid-muridnya. Apakah nilainya sudah bagus, semangat literasinya juga sudah meningkat. Siap Bu, nanti akan saya hubungin ya Bu kalau sudah terlaksana pembelajaran berdiferensiasi saya. Iya. Saya rasa kegiatan coaching hari ini sudah selesai ya Bu Nur ya. Bu Nur sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang Bu Nur hadapi. Begitu Bu Nur ya. Terima kasih ya Bu Yuni sudah Iya. bantu saya. Sama-sama saya. Ya. Alhamdulillah nanti setelah saya laksanakan semoga Bu Yuni berkenan saya ajak ngobrol-ngobrol lagi. Iya, iya Bu Nur, saya sangat senang sekali. Terima Iya. kasih Bu. Sama-sama Bu Nur. Alhamdulillah, Bu Sri Wahyuni sama Bu Nur Hatibah, kegiatan coaching hari ini sudah selesai dengan lancar. Yang dilakukan Bu Yuni sepertinya sudah sesuai dengan apa yang dilakukan dengan benar dan sudah terlihat. Pada awal kegiatan persiapan sudah memiliki tempat yang nyaman sehingga menjadikan pikiran menjadi tenang, fokus, dan mampu menghadirkan diri dengan sepenuhnya. Saya ingin bertanya kepada Bu Yuni sebagai coach, apakah dalam melakukan coaching dengan Bu Nur Hatibah, indikator ketercapaian pengembangan yang ingin disampaikan sudah tercapai? Iya Bu, alhamdulillah sudah hampir tercapai ya Bu, walaupun belum sempurna. Dibandingkan pada sebelumnya, saya tuh masih banyak bicara. Kalau hari ini pada kegiatan coaching ini saya bisa lebih banyak mendengarkan dibandingkan sebelumnya, coaching sebelumnya. Alhamdulillah. Dalam proses kegiatan coaching saya amati dengan menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama dengan melihat tujuan umum, identifikasi pada rencana, aksi, dan tindakan sebagai tanggung jawab itu sudah dilaksanakan dengan baik di sini. Untuk pengembangan kompetensi mendengarkan aktif tadi juga sudah dilaksanakan dengan baik dan secara aktif dan menyimak dengan baik pula. Bu Yuni fokus dan berpusat pada komunikasi kita hari ini adalah proses diri dari coaching. Coaching yang dijadikan maksud saya kegiatan coaching dari Bu Habibah tadi dijadikan sebagai mitra dalam percakapan pada hari ini. Bu Yuni juga sudah mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikiran Bu Yuni termasuk penilaian terhadap coaching juga. Coaching juga telah menghindari dari 3 hal. Yang pertama yaitu menghambat dalam mendengarkan aktif, yaitu asumsi, melabel, dan asosiasi. Pada kehadiran penuh nampak pada saat coach Bu Yuni melakukan persiapan dengan mencari lokasi yang nyaman. Jadi hal ini mempunyai tujuan agar coaching mampu menyampaikan segala sesuatu permasalahannya sehingga coach mampu menghadirkan permasalahan penuh untuk membantu coaching dalam menggali potensinya. Kata nggih Bu Yuni? Terima kasih. Pada kegiatan pengajuan pertanyaan berbobot di sini coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai tujuan mampu menggiring dan mendorong coaching untuk membuat aksi untuk mengembangkan dirinya dan juga menggali potensi-potensi yang ada pada diri coaching sehingga coaching mampu menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi secara baik. Kata Bu Yuni nggih? Iya Bu, terima kasih atas observasinya. Lalu kira-kira bagaimana perasaan Bu Yuni setelah melakukan kegiatan coaching ini? Perasaan saya merasa
dan bisa menggali potensi pada diri coaching, yaitu Bu Nur Habibah dalam menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan terhadap muridnya. Iya, baiklah Bu Yuni, untuk praktek coaching memang dibutuhkan jam terbang yang tinggi. Jadi latihan terus. Jika kita sering mempraktekkan coaching, baik itu terhadap murid-murid atau rekan sejawat, maka kompetensi kita akan semakin berkembang. Betul ya? Iya. Selain itu juga banyak melatih mengajukan keterampilan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif agar tidak muncul 3 hal yang sebagai penghambat tadi, yaitu sebagai mempunyai asumsi yang nggak baik, melabel dan asosiasi. Untuk selanjutnya, setelah melakukan kegiatan coaching hari ini, kira-kira apa kompetensi lain yang ingin dikembangkan Bu Yuni? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, nggih. Baiklah Bu Yuni, nanti akan kita jadwalkan kapan kira-kira pertemuan selanjutnya untuk dengan lain masalah atau dengan rekan yang lain juga. Saya pikir sudah cukup hari ini ya Bu Nur Habibah, Bu Sriwahyuni. Kita akhiri saja percakapan ini dan semoga percakapan ini membawa berkah bagi kita semua. Dan untuk kegiatan coaching yang akan datang, kita akan lebih aktif dan lebih fokus dalam menyelesaikan masalah. Saya akhiri sekian.